Al-Ula adalah sebuah kota yang terletak di bagian barat Laut Arab Saudi, sekitar 380 km dari Madinah. Kota ini memiliki sejarah yang panjang, yang dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu. Sejarah awal. Bukti paling awal pemukiman manusia di Al-Ula berasal dari zaman Neolitikum, sekitar 5000 sebelum Masehi. Pada masa ini, Al-Ula adalah sebuah oasis yang subur, dengan sumber air yang melimpah. Hal ini menjadikannya tempat yang ideal untuk dihuni. Masa Islam. Pada abad ke-7, Al-Ula ditaklukkan oleh pasukan Islam. Kota ini menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Pada masa ini, Al-Ula mengalami masa kemunduran. Kota ini menjadi sepi dan terisolasi dari dunia luar. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Al-Ula dihuni oleh suku Samud, yang disebutkan dalam Al-Quran. Suku Samud adalah kaum yang menyembah berhala dan menolak untuk menyembah Allah. Mereka akhirnya dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Kenapa Al-Ula dihindari Nabi? Al-Ula juga memiliki reputasi yang buruk di kalangan umat Islam. Hal ini karena Al-Ula dianggap sebagai tempat berkumpulnya para jin dan makhluk halus. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian singgah di Al-Ula karena di sana ada suara-suara jin." Hari Bukhari. Hadis ini menjadi salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad menghindari Al-Ula. Meskipun demikian, Al-Ula tetap menjadi kota yang penting dalam sejarah Islam. Kota ini pernah menjadi tempat tinggal Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika mereka melakukan perjalanan ke Syam. Kerajaan Lihyan. Setelah runtuhnya kerajaan Samud, Al-Ula dikuasai oleh kerajaan Lihyan, yang merupakan salah satu kerajaan Arab kuno yang paling kuat. Kerajaan Lihyan memerintah Al-Ula dari abad ke-5 hingga ke-2 sebelum Masehi. Pada masa ini, Al-Ula menjadi kota yang makmur dan berkembang pesat. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan budaya, dan menjadi salah satu kota terpenting di semenanjung Arab. Kerajaan Nabatea. Pada abad pertama sebelum Masehi, Al-Ula dikuasai oleh kerajaan Nabatea, yang berasal dari Petra, Yordania. Kerajaan Nabatea memerintah Al-Ula selama sekitar 200 tahun. Pada masa ini, Al-Ula menjadi pusat agama Nabatea. Di kota ini terdapat banyak kuil dan makam Nabatea, yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kemunduran Al-Ula. Kerajaan Nabatea runtuh pada abad ke-3 Masehi. Setelah itu, Al-Ula mulai mengalami kemunduran. Kota ini menjadi sepi dan ditinggalkan oleh penduduknya. Al-Ula modern. Al-Ula mulai dihidupkan kembali pada abad ke-20. Pada tahun 1972, pemerintah Arab Saudi mulai melakukan penggalian arkeologi di Al-Ula. Pada tahun 2020, pemerintah Arab Saudi mengumumkan rencana untuk mengembangkan Al-Ula menjadi destinasi wisata internasional. Rencana ini termasuk pembangunan berbagai fasilitas wisata, seperti hotel, museum, dan taman hiburan. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Ula telah mengalami transformasi besar-besaran. Pemerintah Saudi Arabia telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan oasis ini menjadi tujuan wisata kelas dunia. Sejumlah resor mewah, restoran, dan butik telah dibangun di Al-Ula, dan kota ini sekarang menjadi tuan rumah berbagai acara budaya dan festival sepanjang tahun. Al-Ula sekarang. Saat ini, Al-Ula adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Arab Saudi. Kota ini menawarkan berbagai objek wisata menarik, seperti Madain Saleh, situs warisan dunia UNESCO yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Nabatea. Situs ini juga dikenal sebagai Madain Salih atau Hegra, dan merupakan salah satu situs arkeologi terpenting di Arab Saudi. Madain Saleh adalah kota Nabatean kuno yang memiliki lebih dari 100 makam yang diukir di batu, serta berbagai kuil, bangunan, dan struktur lainnya. Gunung Idlib, situs suci bagi kaum Nabatea. Gunung ini memiliki berbagai situs arkeologi, termasuk reruntuhan kuil dan benteng. Jabal Idlib juga merupakan tempat yang bagus untuk hiking dan trekking. Al-Hijr.
situs kuno yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Lihian. Wadi Rum, salah satu lembah paling indah di dunia. Berikut adalah beberapa tips untuk merencanakan perjalanan Anda ke Al-Ula. Waktu terbaik untuk mengunjungi Al-Ula adalah selama musim dingin, Oktober hingga April, ketika cuaca sejuk. Al-Ula dapat dicapai dengan pesawat, bus, atau mobil. Bandara terdekat adalah Bandara Internasional Prince Abdul Majid bin Abdul Aziz di Madinah, sekitar 1,5 jam perjalanan dari Al-Ula. Ada berbagai pilihan akomodasi di Al-Ula, mulai dari hotel mewah hingga glamping. Al-Ula adalah tujuan wisata yang konservatif, jadi pastikan untuk berpakaian sopan. Al-Ula juga merupakan salah satu kota paling bersejarah di Arab Saudi. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu. Al-Ula adalah tujuan wisata yang unik dan menarik yang menawarkan berbagai pengalaman bagi pengunjung dari segala usia. Dengan sejarahnya yang kaya, situs arkeologis yang luar biasa, dan lanskap alam yang menakjubkan, Al-Ula adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang tertarik untuk menjelajahi keajaiban Arab Saudi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.